Dan saya jamin ya, siapapun tidak akan pernah bisa mengalami Al-Kahfi, apalagi ya memahami Al-Kahfi, kalau tidak dibimbing oleh seorang guru. Karena memasuki gua yang bisa memberikan keselamatan, gua apa yang bisa memberikan keselamatan? Di dunia ini tidak ada satu gua pun yang bisa menjamin keselamatan kalau kita masuk ke dalamnya. Malah semua gua di dalamnya gelap, mungkin ada ular, ada binatang-binatang buas. Bahkan kesejukan dalam gua. Biasanya kesejukan itu ada secara saintifik, ada hubungannya kan dengan energi negatif. Karena energi negatif itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang sejuk, ya, yang basah, yang ada airnya. Tempat-tempat yang lembab, biasanya di situ ya kita merasakan ada getaran-getaran energi negatif. Secara saintifik itu bisa dibuktikan. Tetapi Quran surat Al-Kahfi cerita tentang bagaimana perjalanan Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Dan setelah keluar dari gua, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Gua apa yang bisa membuka orang yang tadi tidak beriman menjadi orang yang beriman? Gua apa yang bisa menjamin seseorang yang tadinya tidak memberikan kedamaian, kemudian dia mendapatkan kedamaian setelah keluar dari gua? Bahkan di Quran dikatakan, gua itu bisa di dalamnya menerbitkan matahari. Kita akan belajar untuk menemukan rahasia diri, belajar ilmu hakikat, untuk lebih mengetahui tentang tujuan dari kehidupan kita. Alangkah bahagianya manusia yang sudah bisa memerankan diri sejatinya di semesta kecil ini, seperti Allah memerankan dirinya di semesta yang besar. Membaca buku. Tahu tidak mungkin juga dicapai dengan mendengarkan apa kata orang. Karena tahu yang sesungguhnya baru bisa dicapai kalau kita sudah mengalami sendiri. Berulang-ulang Rasulullah menyatakan, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami sama sekali tidak akan pernah mengetahui. Oleh karena itu, statement yang disampaikan Rasulullah itu, tahu harus diawali dengan proses mengalami. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu. Jadi tahu tidak akan pernah bisa dihasilkan lewat membaca, tahu juga tidak akan pernah dihasilkan lewat mendengar apa kata orang. Sementara kita selama ini sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari membaca buku. Kita sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari apa kata orang. Tahu dari apa kata orang, tahu dari apa yang kita baca dari buku yang berupa tulisan, rangkaian tulisan, sesungguhnya itu bukan tahu yang sebenarnya. Karena tahu yang sebenarnya, menurut para leluhur kita, orang-orang bijak di masa lalu, tahu yang sebenarnya dihasilkan dari proses mengalami. Itu sebabnya, untuk tahu diperlukan keberanian untuk mengalami. Cuman sayang sekali, banyak di antara kita yang tidak memiliki keberanian untuk itu. Kadang-kadang takut untuk mengalami. Sebelum saya menguraikan uraian kita hari ini, saya akan menyampaikan sebuah dialog yang sangat luar biasa di dalam Quran surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-67, surat yang ke-18 sampai ayat yang ke-78, di situ ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Supaya lengkap, saya akan bacakan dulu dialognya. Dan nanti kita akan coba kupas satu persatu, lalu apa relevansinya dengan kajian kita hari ini. Di ayat yang ke-67, ya, dialognya seperti ini. Dia menjawab. Mohon maaf, di ayat yang ke-66, ya, dialognya seperti ini. Musa berkata kepada Khidir, siapa Musa? Siapa Khidir? Nanti kita akan tahu posisinya seperti apa. Apa yang dikatakan Musa? Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ini sebuah permintaan. Dari siapa? Dari Musa. Kepada siapa? Kepada Khidir. Jadi kalau kita posisikan Musa ini sebagai pembelajar, sedangkan Khidir itu sebagai fasilitator. Ya, fasilitator, bukan sumber belajar. Karena sumber belajar itu bisa banyak. Tapi fasilitator yang akan mengarahkan si pembelajar untuk mendapatkan pembelajaran. Proses pembelajaran yang paling bagus itu bukan transfer knowledge. Karena proses pembelajaran yang paling bagus adalah mengalami langsung. Itu sebabnya ya pembelajaran yang proses transfer knowledge dari dulu juga sudah ditinggalkan. Di zaman Rasulullah proses transfer knowledge itu sudah ditinggalkan. Jadi kalau sekarang ada orang yang merasa sedang belajar di ruang kelas tentang sesuatu yang kemudian tidak mengalami yang dia
pelajari. Sesungguhnya di zaman Rasulullah juga proses belajar yang seperti itu sudah ditinggalkan. Itu sudah usang. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah mengalami. Itu sebabnya seperti Bapak Ibu sedang berbicara dengan saya sekarang, ini sebetulnya bukan sedang belajar kita. Karena proses belajar itu adalah di ruang kehidupan nyata. Kita tidak akan pernah sukses belajar sabar di ruangan ini. Misalkan kita cerita tentang orang-orang yang sabar. Kita hanya bisa mendongeng tentang orang sabar. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar di ruangan ini. Mendongeng tentang orang-orang yang baik di masa lalu, kita juga tidak akan pernah berubah menjadi orang baik di masa kini lewat proses belajar seperti ini. Jadi ini sebetulnya hanya untuk menyadarkan bahwa di ruangan ini tidak pernah terjadi proses belajar yang sesungguhnya. Ini hanya proses penyadaran bahwa belajar bukan di sini, tapi belajar di kehidupan. Jadi jangan menganggap perubahan akan terjadi di sini. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ketika kita sedang seperti ini, di ruangan seperti ini, ya, semua kita itu kan kelihatan seperti baik. Semua kita kelihatan seperti sabar. Semua kita kelihatan seperti orang-orang yang tidak ada masalah, kan seperti itu. Karena di sini memang tidak ada masalah. Sama seperti saya sering mengingatkan kalau saya sedang membimbing jamaah ke Tanah Suci. Mereka mengatakan, kok Pak di sini enak ya ibadah? Kok Pak di sini enak ya kita sholat bisa khusyuk? Hati-hati itu. Di sana itu kita tidak sedang mengalami pengalaman yang sesungguhnya. Kita sedang meninggalkan pekerjaan, sedang meninggalkan keluarga, sedang meninggalkan masalah, sedang meninggalkan kantor kita, sedang meninggalkan masalah di bisnis kita. Sebenarnya kita kan sedang menghindar dari masalah. Di sana itu bukan sedang menyelesaikan masalah, sedang melakukan proses perenungan saja. Perenungan terhadap semua peristiwa yang sedang terjadi. Di situ kita sedang kamuflase. Di situ kita tidak sedang belajar yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau orang pulang dari sana kan tidak mendadak jadi orang sabar. Pulang dari sana tidak mendadak menjadi orang yang baik, karena di sana hanya proses kontemplasi, hanya proses perenungan saja. Karena belajar yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, dialog antara Musa dengan Khidir menjadi sangat menarik. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Itu pertanyaannya Musa. Apa jawabannya Khidir? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok begitu ya? Khidir kok bicaranya seperti itu pada Musa? Seorang guru tentu saja sudah mengetahui kapasitas muridnya. Seorang guru tentu saja sudah punya banyak pengalaman ya tentang kapasitas seorang muridnya. Makanya lalu bukan buruk sangka. Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Coba kita lihat nanti dan kita coba potret dialog ini untuk kita. Kemudian Khidir melanjutkan, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Biasanya kalau orang pengetahuannya sedikit, biasanya kan sedikit-sedikit nanya, sedikit-sedikit nanya. Itu biasanya karena pengetahuannya sedikit. Orang yang pengetahuannya sedikit biasanya dikit-dikit nyalahkan orang. Dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit menghukum orang. Kan seperti itu. Itu yang disebut dengan sifat kekanak-kanakan dalam belajar. Nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi betapa beda belajar ilmu syariat dengan belajar ilmu hakikat. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Tidak bisa terminologi belajar ilmu syariat diterapkan untuk memahami ilmu-ilmu hakikat. Kita lanjutkan dialog berikutnya. Di ayat yang ke-72, Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Pernah nggak kita mengalami situasi seperti ini? Kayaknya kita pernah ya. Bahkan sering ya? Sering. Guru belum selesai bicara, sudah memotong. Belum selesai membimbing kita untuk mengalami, di tengah jalan kita sudah nanya itu ini. Nah itu sebabnya ya, belajar ilmu-ilmu hakikat itu kuncinya cuma dua. Sami'na wa atona. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Itu saja. Makanya di Quran ditegaskan, kunci hidayah itu sesungguhnya berasal dari kemampuan mendengar. Orang-orang yang mau mendengar dan mengikuti yang dia dengar, maka dialah calon-calon penerima hidayah. Dan di Quran dikatakan lebih tinggi lagi, itu calon ulul albab.
Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Jadi ternyata ulul albab itu harus dicapai dengan hidayah, dan hidayah harus dicapai dengan mau mendengar dan mengikuti. Jadi kunci hidayah itu sebetulnya menurut Quran adalah dari kemampuan mendengar. Makanya dengarkan dulu sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Nah, belum selesai orang bicara sudah mengambil kesimpulan, kan biasanya kesimpulannya salah. Coba perhatikan ya, dalam debat kusir. Debat kusir itu debat yang sama-sama tidak tahu. Jadi si A dengan si B sedang berdebat tentang sesuatu hal yang dua-duanya masing-masing juga belum mengalami. Misalkan si A dengan si B berdebat tentang sebuah daerah. Si A belum ke daerah itu, si B belum ke daerah itu. Tapi berdebat tentang daerah itu seakan-akan dua-duanya pernah ke daerah itu. Padahal dua-duanya baru membaca dan apa kata orang. Disitulah sebetulnya gagal paham sering terjadi. Itu yang disebut dengan ya salah persepsi. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Musa berkata, dari tadi di ayat yang ke-72 kan ditegur. Kata Khidir, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Itu teguran dari Khidir. Apa jawaban Musa? Di ayat yang ke-73 dari Al-Kahfi. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi ketika ditegur seperti itu, Musa malah menjawab seperti itu. Nah, hati-hati, ini yang sedang kita bicarakan Quran loh. Dialog ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Kahfi. Makanya kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110 itu makna, ya syarat dengan makna spiritual. Syarat dengan makna-makna hakikat. Luar biasa. Ya. Baru saja kita melewati sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, yang terjadinya sekitar 152 tahun sekali. Dan otomatis ya, 152 tahun yang akan datang setelah ini, kira-kira Bapak Ibu sudah di mana nanti? Dan pasti deh, tidak akan mengalami lagi. Apalagi yang usianya sudah, sekarang usianya 70 tahun. Kalau ditambah 152 tahun, kan 220 tahun ya. 220 tahun udah kayak apa ya kulitnya? 100 tahun aja kan sudah tidak layak kadang-kadang tubuh ini ditinggali. Peristiwa yang hanya terjadi 152 tahun sekali. Saya tidak akan cerita fisikanya, tapi saya akan mengambil makna terdalam dari peristiwa itu. Karena kita disuruh membaca oleh Allah. Coba perhatikan. Di sini ada matahari. Di sini ada bumi, di sini ada bulan. Yang namanya gerhana bulan, otomatis kan bulan terhalangi oleh bumi. Bumi kita sedang menghalangi matahari sinarnya sampai di bulan. Itu namanya gerhana bulan. Dan bulan itu lintasannya kan elip, tidak lingkaran, mengelilingi bumi. Otomatis jari-jari, ya, jari-jari lintasan bulan terhadap bumi itu kan tidak sama. Pas terjadinya gerhana, pas ya lintasan jari-jari bulan terhadap bumi itu paling dekat. Itu yang disebut dengan fenomena supermoon. Jadi supermoon itu di mana bulan terlihat lebih dekat kepada bumi. Makanya ukuran bulan biasanya 14-30% lebih besar. Sehingga bulan terlihat begitu indah. Itu fenomena supermoon. Kemudian kan fenomena kemarin disebutnya fenomena super blue blood moon. Jadi ada supermoon 1, ada blue moon 2, ada blood moon 3. 3 terjadi sekaligus. Apa pesannya? Saya tidak akan menjelaskan 3 fenomena itu karena tidak ada relevansinya dengan kajian kita hari ini. Tetapi coba perhatikan, matahari, bumi, bulan, kapan bulan ini gelap? Itu kita terhalangi oleh bumi. Ketika matahari sinarnya tidak sampai ke bulan. Bagi saya, mohon maaf ya, kalau perumpamaan ini tidak sama dengan semua orang. Matahari di Quran, terutama di Quran surat Al-Kahfi, selalu melambangkan tentang Tuhan. Melambangkan Dia. Karena memang kalau kita lihat sifat matahari kan, memang ya tidak seperti sifatnya beliau tentu saja. Tetapi sifat matahari kira-kira ya sangat cocok kalau melambangkan. Nanti kita akan kupas. Dan bumi tempat kita berpijak ini melambangkan dunia. Dan bulan itu melambangkan jiwa kita. Coba, kapan jiwa kita kelihatan bercahaya? Ketika matahari sinarnya sampai di bulan. Makanya Ashabul Kahfi itu keluar dari gua bercahaya. Kenapa? Karena selama di dalam gua dia mendapatkan sinar matahari. Tentu saja bukan matahari yang itu. Matahari sejati yang menyinari ya sang jiwa
selama ada di dalam gua. Maka keluar dari situ dia mengalami reformasi spiritual. Bayangkan ya, ketika matahari dihalangi bumi, makanya sinarnya tidak sampai kepada bulan. Kapan jiwa ini gelap, gersang, tandus? Kapan? Tepat saat bumi kita, dunia kita sedang menghalangi datangnya sinar matahari itu sampai di jiwa. Ini pengalaman. Begitu terlalu dominan dunia kita, biasanya kan jiwa kita mulai gelisah, mulai resah. Betul nggak? Tapi mulai kita bisa melepaskan, ya, melepaskan ikatan-ikatan kita pada dunia, walaupun tetap berkarya di sini, tapi ikatannya dilepaskan. Kadang-kadang jiwa kita purnama, seperti bulan. Kapan bulan purnama? Tentu saja saat bulan tidak terhalang apapun. Dan melihat bulan purnama kan cantiknya luar biasa. Makanya jangan heran ya, kalau ada orang yang punya kemampuan untuk melihat, ya. Ini ada orang, sosoknya putih, bersih, dari sisi fisik. Tapi nggak ada auranya. Pancaran jiwanya tidak ada. Ada orang yang mungkin sosoknya kulitnya hitam, ya, legam bahkan. Tetapi pancaran, sinar dari dirinya itu ada. Ada wibawa Tuhan lah di dalam dirinya. Karena apa? Ketika jiwa mendapatkan cahaya dari Tuhan, maka jiwa itu sedang memerankan dirinya di tubuh ini seperti Tuhan memerankan dirinya di semesta yang besar. Dan itulah kesuksesan hidup sesungguhnya. Coba, di semesta besar ini, ya, segala peristiwa yang kita sebut baik dan buruk terjadi apa adanya. Dan Tuhan tidak menganggap itu baik buruk, karena baik buruk itu penilaian kita. Bagi Tuhan segala peristiwa yang terjadi, terjadilah. Dan itu yang terbaik. Dan segala peristiwa yang terjadi pasti untuk membaikan semesta ini. Ya, coba, pernah lihat nggak di tayangan televisi ada gajah sedang mencabut pohon-pohon yang besar dengan gadingnya, dengan badannya yang kekar, sampai pohon itu pada tumbang. Karena apa? Mungkin saja dia ingin mengambil daun-daun atau buah-buah yang di atasnya, karena dia tidak punya kemampuan memanjat, dan dia juga tidak bisa berbicara pada monyet, lalu diruntuhkanlah pohon-pohon itu, setelah tumbang dia bisa makan. Coba, dari sisi kita manusia, itu musibah apa berkah? Dari sisi manusia mungkin kita mengatakan itu adalah musibah, karena pohon-pohon pada tumbang. Betul? Tapi ketika pohon tumbang, berapa banyak rumput yang di bawah pohon berterima kasih pada gajah? Karena apa? Ketika pohon sudah tumbang, sinar matahari yang tidak sampai pada rumput, yang terhalang oleh daun-daun yang sangat rimbun, bisa sampai pada rumput-rumput. Mungkin si rumput mengucapkan terima kasih pada gajah. Mungkin ya, karena rumput menjadi ranum. Ketika kita belajar lebih dalam secara integrasi, secara integral, secara menyeluruh, apa yang terjadi? Semua yang kita sebut salah itu ternyata tidak salah. Betul nggak? Makanya jangan mengatakan sesuatu itu salah. Belum benar saja. Pada akhirnya pasti akan ditemukan ya titik benarnya. Makanya disitulah proses belajar itu terjadi. Perlu kesabaran. Nah, dalam ayat ini, dalam dialog ayat ini, ternyata Khidir ini belum sabar ya. Ya, kita lanjutkan dialognya. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, di Quran surat Al-Kahfi itu cerita simbolik itu dari ayat 1 sampai ayat 110 itu sangat padat sekali. Cerita simbolik luar biasa. Ada cerita di ayat yang sebelumnya begini ceritanya. Ingatlah suatu hari di mana gunung-gunung akan diperjalankan. Dan bumi-bumi akan ditanduskan, akan diratakan, akan didatarkan. Bagaimana itu? Gunungnya diperjalankan, bumi didatarkan. Dalam bahasa fisik, gimana? Apa yang terjadi? Kan sulit memahaminya. Tapi dalam bahasa spiritual, itu memberikan makna yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Mungkin ya, dalam bahasa kita aja yang awam, ketika kok Khidir membunuh anak? Kalau kita memahami dengan bahasa biasa, mungkin kita akan protes ya. Akan protes kan? Pasti begitu. Lalu Musa berkata, bisa dibayangkan Musa protes lagi nggak sama Khidir? Protes lagi. Apa kata Musa? Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu. Disalahkan lagi gurunya sama Musa. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ada orang yang terbunuh karena ada orang yang membunuh. Siapa yang salah?
Nah, karena kita masih terjebak oleh benar salah, maka kita langsung akan mengatakan yang salah adalah yang membunuh. Makanya yang membunuh kan dihukum. Sekarang dari kacamata semesta, siapa tahu orang yang harus terbunuh ini punya beban karma di masa lalu, sehingga dia memang harus menjalani sebuah peristiwa itu untuk membebaskan hutang karmanya supaya dia lunas. Dari sudut pandang semesta, kan? Betul nggak? Saya bukan melegalkan pembunuhan, tapi kita memang kalau ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ya yang membunuh dihukum dari sisi hukum duniawi, ya. Tetapi dari kacamata spiritual bisa jadi ada pelajaran yang lebih dalam. Sehingga kita tidak terjebak pada benar salah. Karena semua yang harus terjadi memang begitulah terjadi. Di balik itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak pandai untuk mengambil pesannya. Baik, kita lanjutkan, ya. Musa berkata, ya. Jadi ketika Khidir membunuh seorang anak tadi, kemudian Musa protes. Protesnya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar," kata Musa. Apa jawaban Khidir? Khidir berkata di ayat 75, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Sudah berapa kali gak sabarnya? 2 kali. Pertama waktu Khidir melobangi perahu. Yang kedua waktu Khidir membunuh seorang anak. Kemudian Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah memberikan cukup peluang kepadaku." Mulai agak sadar. Di level ini Musa mulai sadar. Belum ditegur kan? Belum ditegur. Tapi sudah sadar. Kalau aku bertanya lagi setelah ini yang ketiga kali, boleh deh. Aku usir aja jadi muridmu. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Sudah ditegur belum? Belum. Sudah dilarang bertanya? Belum. Memang dilarang bertanya dari awal, tapi di fase ini kan Khidir belum bicara apa-apa sama Musa. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Akhirnya keduanya jalan lagi. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Protes lagi. Lalu berikutnya apa? Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Jadinya berpisah toh? Gagal ya belajar? Gagal belajar. "Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Jadi harusnya sabar dulu. Karena semua perbuatan-perbuatan itu ada tujuannya. Dan itulah cerita simbolik yang sangat luar biasa. Cerita mutasabiat yang sangat luar biasa. Mana perahu? Mana perahu? Perahu itu kalau di Quran cerita tentang sarana transportasi, bahtera, kendaraan. Dan di semua ayat berulang-ulang dikatakan ya bahwa tubuh kita, tubuh manusia ini yang kita tinggali adalah kendaraan. Kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita pulang kepadanya. Jadi, mana perahunya? Ini perahu. Ternyata perahu ini harus dilobangi. Kalau dilobangi jadi apa? Jadi bolong. Bolong dalam bahasa spiritual, bolong dalam bahasa hakikat, bukan bolong seperti yang kita bayangkan, perahu yang bocor seperti itu. Ketika bolong kan ada lubang. Ketika ada lubang kan bisa dilihat. Sebetulnya itu adalah prosesi awal untuk belajar melihat ke dalam dirimu sendiri. Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal Tuhan yang diceritakan para leluhur kita harus dimulai dengan proses mengenali diri sendiri. Makanya bahasa simboliknya perahunya dilobangi. Siapa yang bisa membimbing melobangi perahu ini? Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Imran yang sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, ayat yang ke-49, itu kan dialog antara ya seorang guru dengan murid juga. Jadi kehadiran seorang guru itu 3 tugasnya.
Satu, untuk menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian jiwa. Bagaimana ya menyembuhkan penyakit buta?